Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Fiber. Jumpa lagi dengan saya Agus Mariono Production, tentunya di channel yang keren ini, sekeren Fiber Vlog Berita. Seperti biasa, bros, sambil kita jalan-jalan ya, menikmati suasana. Nah, ini kebetulan saya dari ini dari Celong. Nah, jadi saya sekarang ini berada di Celong Pajunangker ya. Nah, sambil kita dalam perjalanan, kita akan lanjutkan lagi cerita yang di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya kita kan menceritakan sejarah terjadinya konflik Palestina dengan Israel. Nah, sekarang saya akan memberitahukan bahwa siapa Hamas itu. Siapa itu Hamas? Kelompok militan Palestina yang tembakan roket ke Israel. Nah, ini saya baca kemarin di tribunnews.com ya. Jadi teman-teman sekalian, Hamas adalah gerakan militan Palestina yang merupakan satu di antara dua partai politik besar di wilayah itu. Jelas, Council on Foreign Relations atau CFR sebagaimana diwartawankan atau sebagaimana diwartakan besar, selama bertahun-tahun Hamas telah melakukan penembakan, pemboman, dan serangan roket ke wilayah Israel. Sejak 2008, gerilyawan Israel dan Hamas di Gaza telah berperang sebanyak 3 kali di lintas perbatasan dan telah mengalami banyak pertempuran sejak kelompok itu menguasai Gaza pada 2007. Israel sering melancarkan operasi militer mematikan untuk menyerang kelompok bersenjata Palestina itu. Pada hari Senin 10 Mei 2021, Israel melakukan beberapa serangan udara di Gaza, dan kemudian Hamas membalasnya dengan menembakkan roket ke Tel Aviv. Kata BBC, bagi para pendukungnya, Hamas dipandang sebagai gerakan perlawanan yang sah. Hamas adalah organisasi perlawanan yang juga bertanggung jawab untuk mengelola jalur Gaza, kata para peneliti di The Conversation. Dari mana asal Hamas? Hamas adalah kelompok terbesar dari beberapa kelompok Islam militan Palestina. Itu nama Hamas ini adalah akronim Arab untuk Gerakan Perlawanan Islam atau Harakat Al-Muqawwamah Al-Islamiyah. Jadi sambil kita vlog sambil memberitakan mengenai siapa itu Hamas ya, sambil cerita-cerita santai. Mudah-mudahan ini tetap doa kita kepada Ikhwanul Muslimin yang ada di Palestina. Mudah-mudahan selalu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hamas itu didirikan oleh Syekh Ahmed Yassin, seorang ulama Palestina.
Dia menjadi seorang aktivis di cabang lokal Ikhwanul Muslimin setelah mendedikasikan kehidupan awalnya untuk beasiswa Islam di Kairo. Jadi sejak akhir 1960-an, Yasin berkhutbah dan melakukan pekerjaan amal di West Bank atau jalur Gaza. Keduanya diduduki oleh pasukan Israel setelah perang 6 hari 1967. CVR menjelaskan, Yasin ini menetapkan Hamas sebagai lengan politik lokal Ikhwanul Muslimin pada bulan Desember 1987. Ini menyusul pecahnya Intifada pertama, pemberontakan Palestina melawan kendali Israel atas West Bank, Gaza, dan Yerusalem. Hamas kemudian muncul di garis depan perlawanan bersenjata terhadap Israel. Sayap militer yang berafiliasi dengan Hamas, Brigade Izz al-Din al-Qassam, telah melakukan serangan anti-Israel. Hamas juga mengelola jaringan dakwah atau kegiatan pelayanan yang luas yang sebagian besar berbasis di Gaza itu. Jadi yang mencakup kegiatan amal, sekolah, klinik, camp pemuda, penggalangan dana, dan kegiatan politik. Jelas Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Basis utama operasi Hamas adalah di jalur Gaza, daerah kantong pesisir dari 1,7 juta warga Palestina. Dari sini ia tetap menjadi otoritas de facto tak lama setelah penarikan sepihak Israel pada tahun 2005. CVR menambahkan. Itu. Jadi apa yang diinginkan Hamas? Nah ini. Sederhananya, Hamas menolak untuk mengakui Israel dan ingin orang-orang Palestina dapat kembali ke apa yang mereka anggap sebagai rumah lama mereka. Pada tahun 1988, di bawah piagam kelompok militan Islam pada waktu itu, kelompok ini mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menghancurkan Israel. Dalam piagam pendiriannya, Hamas menyerukan untuk mendirikan negara Islam di Palestina yang bersejarah. Jadi ini adalah wilayah antara Mediterania dan Sungai Jordan. Ini kemarin juga saya ceritakan ya wilayah ini. Yang juga termasuk Israel itu, Mediterania dan Sungai Jordan. Di sisi lain, Israel menganggap Hamas bertanggung jawab atas semua serangan dari jalur Gaza. Mesir bersama dengan Israel telah memberlakukan blokade perbatasan yang melumpuhkan jalur Gaza yang dikuasai Hamas sejak kelompok itu merebut wilayah itu pada tahun 2007. Jadi Israel mengontrol sebagian besar perbatasan di wilayah pesisir Gaza, memutuskan siapa yang dapat masuk dan keluar dari Gaza, termasuk barang. Hamas menuntut Israel menghentikan pembatasannya. Hamas mengklaim Israel menduduki tanah Palestina dan menolak pendudukan dengan meluncurkan serangan roket dari Gaza. Sementara Israel membalas serangan tersebut dengan kekuatan lebih lanjut. Serangan udara Israel meningkat. Korban tewas di Gaza menjadi 83 orang. Tanggal 13 Mei kemarin ya. Tanggal 13 Mei kemarin 2021, ini saya kutip dari kontan.co.id. Itu
Itu serangan itu terjadi saat warga Palestina di daerah Kantong yang terkepung bangun untuk menyambut hari raya keagamaan Idul Fitri di bawah pengeboman udara tanpa henti. Masya Allah. Sejak serangan Israel dimulai pada Senin malam, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan setidaknya 83 orang. Ini di tanggal 13 kemarin ya. Termasuk 17 anak-anak telah tewas. Lebih dari 480 lainnya itu terluka. Itu saya kutip dari kontan.co.id. Setidaknya 6 orang Israel juga tewas. Nah ini. Jadi dikatakan bahwa 83 orang itu termasuk 17 anak-anak telah tewas. Lebih dari 480 lainnya terluka. Nah, Israel juga tentara Israel mengatakan setidaknya 6 tentara Israel juga tewas. 6 orang Israel juga tewas. Tentara Israel mengatakan ratusan roket telah ditambahkan dari Gaza ke bagian lokasi Israel dan mereka telah menambahkan bala bantuan di dekat tanah timur Kantong itu. Ada juga konfrontasi yang lebih kejam antara orang Yahudi Israel dan warga Palestina di Israel, beberapa kota di Israel. Militer Israel mengklaim lebih dari 1.600 roket telah diluncurkan dari Gaza ke Israel sejak pertempuran terbaru dimulai pekan ini. Jadi mungkin itu saja sedikit fiber dari saya, vlog berita. Mudah-mudahan menambah wawasan kita, mudah-mudahan kita bisa menambah pengetahuan bagaimana dan siapakah Hamas itu. Nah, mungkin saya cukupkan di sini fiber saya, vlog berita saya. Kita sambung lagi di video yang akan tayang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.